Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para jemaah pengajian Al-Hidayah, saya sangat abdina berjakin khususnya tuan rumah Bapak Mistaryono sekeluarga, moga-moga barokana majelis kadito paringa jembar keluargana sakinah mawaddah warahmah, bermoga-moga hajatnya ikabul sareng Allah Subhanahu wa taala, terutama hajat kaagui ziarah ke Masjidil Haram bandara Makbarah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibaringat ke hajat kelaban selamat kita amin Allahumma amin. Kalau kita dari kajian surat Yasin semakin ayat 33, 34, 35, 36 ayat 4 ayat kadito nerangakin tentang bukti-bukti kekuasaan Allah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Di pada ayat ini menerangkan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap mereka, maksudnya terhadap ahlul qaryah, saya ampun jelasakin kemarin, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap kita semua, yaitu Allah menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang mati. Jadi, bumi yang mati itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada apa-apanya sama sekali, yang gersang, yang secara akal tidak mungkin bisa hidup, tapi oleh Allah ahyainaha. Ahyainaha, saya hidupkan, kami hidupkan bumi yang mati tersebut. Kemudian wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa akhrajna, dan kami keluarkan dari bumi yang mati tersebut habban, biji-bijian. Faminhu ya'kulun, dari biji-bijian tersebut ya'kulun, mereka sama-sama memakan. Itulah Allah. Jadi orang hidup dimanapun jangan sampai bingung dengan makanan. Pasti makan selama nyawa masih di badan. Pasti makan. Waj'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun. Kemudian waj'alna, dan kami menjadikan di bumi tersebut apa? Jannatin. Jannatin itu kebun-kebun. Kebun-kebun, di antaranya apa? Min nakhilin, di antaranya kebun kurma, wa a'nabin, dan kebun anggur. Kemudian wa fajjarna fiha, ada kebun kalau tidak ada air kan tidak mungkin hidup. Wa fajjarna fiha minal wa fajjarna biha minal uyun. Wa fajjarna, kemudian kami pancarkan. Loh, benar Pak Rudi tadi itu. Iya, tidak benar. Wa fajjarna, dan kami pancarkan dari bumi tersebut minal uyun, bermacam-macam mata air. Iya kan, benar kan? Rudi kayak bahasa betul. Jadi kan tidak mungkin kalau ada pohon nggak ada air, kan nggak mungkin hidup. Jadi semuanya itu memang dari bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah biji-bijian itu tumbuh, anggur tumbuh, kurma tumbuh, kemudian apa-apa yang dihasilkan tumbuh, tujuannya untuk apa? Liya'kulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Liya'kulu, agar mereka itu bisa makan dari buah-buah tersebut.
Wa ma amilat aydihim, dan bisa bekerja dengan tangannya. Sekarang walaupun sepandai apapun, tapi kalau tidak ada air, tidak ada mata air, coba mati. mau pingin jadi apa? Gak mungkin. Mau jual batu bata umpamanya, kalau gak ada air, ya gak bisa. Jadi air itu merupakan apa? Yang sangat pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Itu Allah sudah seperti itu. Afala yashkurun? Apakah kamu masih belum bersyukur kepada Allah? Nah, itu kita ini kepada kita. Afala yashkurun? Apakah kamu masih belum bersyukur kepada Allah? Padahal Allah sudah menciptakan seperti itu. Coba kalau kita membeli kaki palsu umpamanya ke Jerman, kan ada ya kaki palsu. Itu berapa juta itu? Itu yang KW 200 juta katanya. Yang KW 200 juta. Karena ada cerita, ada orang itu tidak keluar dari dalam masjid, dia itu dipapah pakai tongkat. Nah, dipapah sama anaknya. Setelah turun dia itu ya pakai sandal, ya pakai sepatu, mau ke mobilnya. Ada orang turun dari mobil yang sangat mewah mobilnya, kemudian karena celananya panjang ke bawah gak kelihatan. Setelah duduk di teras di tempat duduknya masjid itu, ternyata kakinya itu dilepas, seret itu dia dilepas. Terus bilang kepada orang yang masih pakai tongkat itu, bersyukur Pak, masih punya kaki walaupun pincang. Contohnya saya ini nggak punya kaki, ini KW ini Pak, 200 juta beli di Jerman. Kenapa? Di Solo. Itu jadi sangat jadi kita apa ya, kita harus bersyukur ya, harus bersyukur bisa makan enak, jadi punya kaki. Yang paling berbahaya itu kan kadang kan ada itu di dalam kitab itu, orang sangat sombong, ketika tidur kakinya itu menghadap ke depan, kemudian setelah bangun kakinya menghadap ke belakang, satunya menghadap ke belakang. Itu di zaman Bani Israil dulu, kakinya satunya ke depan, satunya ke belakang gini. Model apa Pak? Terus mau jalan bagaimana? Itu akhirnya ya harus diangkat kalau jalan. Nah, itu makanya kita tidak boleh sombong. Allah itu bisa berbuat apapun kepada kita kalau Allah itu berkehendak. Dan itu tidak bisa dibuat secara hukum akal. Tidak bisa. Terus orang yang sombong itu bagaimana? Sombong kepada manusia itu masih biasa. Tapi kalau sombong kepada Allah itu sangat luar biasa. Dan contohnya, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita baca Quran? Untuk apa kita yasin? Itu kan sombong kepada Allah itu, bukan sombong kepada manusia. Walaupun kamu sholat tetap kamu pakai sepeda ontel umpamanya. Nah itu sombong kepada Allah. Nah itu tunggu aja tanggal mainnya. Ya mungkin di dunia masih aman-aman saja, tapi nanti di akhirat, karena orang sombong itu sulit untuk bisa bertaubat. Tapi kalau orang berbuat maksiat karena syahwat, karena nafsu, itu masih mudah untuk diampuni oleh Allah. Tapi kalau bermaksiat karena sombong, itu sulit untuk diampuni. Makanya sejahat apapun manusia, kalau dia tidak sombong kepada Allah, Allah sangat membuka pintu taubatnya. Para jemaah, kemudian yang ayat yang ke-26 yang ke-26, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi maha suci Allah, khalaqal azwaja kullaha, yang telah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Coba, yang ada hanya Pak Rudi semua, gak ada Bu Rudi umpamanya. Seperti apa nanti dunia ini? Coba saja ini umpamanya. Terus apalah ayat kurun, kan seperti itu lagi. Apakah kamu tidak bersyukur Pak Rudi ada Bu Rudi? Ya. Makanya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci zat yang telah menciptakan segala sesuatunya itu serba berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu, baik yang tumbuh dari bumi itu juga berpasang-pasangan. Ada yang pedas,
ada yang kecut, pokoknya segala bermacam-macam. Ada yang salak, ada yang laki-laki, ada yang perempuan kan. Salak juga seperti itu. Wa min anfusihim, dan juga dari apa yang dihasilkan oleh diri kamu sendiri. Seperti kita punya anak pasti berpasang-pasangan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Oh, punya anaknya Pak Rudi laki semua, ya anaknya Pak Supri ada yang perempuan, jadi pasang-pasangkan juga kan seperti itu. Nah, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang tidak kita ketahui. Itulah surat Yasin. Jadi Al-Quran itu indahnya seperti itu. Makanya dulu pada waktu Rasulullah itu siapa sama Allah ditantang, ayo siapa yang bisa kumpulkan semua orang kafir Quraisy, kumpulkan buat satu ayat saja yang bisa menyamai Al-Quran. Akhirnya tidak bisa. Salman itu, siapa itu? Salman Al-Kadzab ya. Itu kalau nggak salah, itu membuat tandingan apa? Ya tibda binta tibda ini. Wahai kata, kamu anaknya dua kata. Itu hanya buat seperti itu aja. Jadi gak ada yang bisa seindah Al-Quran. Itulah wahyu Allah yang sangat mulia, yang sangat agung, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kekal sampai hari kiamat. Alhamdulillah, semoga kita mendapat barokahnya surat Yasin. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.